Shalom. Selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Tentunya kami yang ada di Amerika saat ini kami adalah selamat pagi ya. Dan buat Ibu Murni di Jerman selamat sore. Karena kita ada di berbeda zone ya, buminya kita itu bulat. Jadi ya kita ada di tempat berbeda, tetapi kita satu hati, kita mau beribadah bersama-sama dengan Jum Sema Adonai. Bapak Ibu persiapkan hati, hari ini adalah hari spesial. Bapak Gembala akan memberikan satu pengajaran bagaimana cara mengasihi Tuhan. Ini ada 4 sesi ya Bapak Ibu, hari ini sesi pertama. Jadi kita akan mendapatkan satu pelajaran yang sangat-sangat berharga. Tentunya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai, mari kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Murni, yaitu Allah Roh Kudus. Dipersilakan. Salam semua Ibu Bapak dimanapun saat ini berada, baik di YouTube, baik di Facebook, baik di Zoom saat ini. Saya menyapa Ibu Bapak, damai sejahtera Allah menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji, saya membaca pemazmur mengatakan di dalam kitab Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Sekali lagi, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku jadikan ku jamalah, ku rindu hadiratmu. Mari kita sekali lagi mengulangi pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku jadikan ku jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu
penuhi kami. Rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau kudus, Allah kami yang baik, Engkau kudus Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa, Bapak Ibu yang terkasih. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh agung, Engkau sungguh luar biasa ya Bapa. Engkau memberikan kami keselamatan, Engkau memanggil kami dari begitu banyak orang Tuhan. Engkau memberikan kami hati yang lembut untuk taat beribadah kepadamu. Bapa terima kasih. Bapa, saat ini kami mau beribadah bersama-sama. Bapak Gembala kami akan menyampaikan suatu pengajaran bagaimana cara mengasihimu Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa, biarlah ibadah online Sema Adonai ini, Bapa memberkatinya, memberikan berkat khusus kepada kami semua ya Bapa. Terutama kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini yang telah Dia persiapkan. Mampukan Dia ya Bapa untuk menyampaikannya kepada kami. Bapa, kuasai Dia Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, nyatakan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Begitu juga kami sebagai jemaat kudus-Mu ya Bapa. Kami berdoa, beri kami ketajaman Tuhan untuk menangkap pesan-Mu Tuhan, untuk menjalankan kehidupan rohani kami dengan baik, menghidupkan kekristenan kami agar dunia tahu Tuhan, dan mereka bisa melihat di dalam kehidupan kami ada Tuhan yang berkuasa, yang punya otoritas yang tertinggi. Bapa, kami percaya ya Bapa, kami sebagai anak-anak kudus-Mu, Engkau akan memampukan kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Bapa, ibadah ini kami serahkan dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah puji-pujian yang diberikan Ibu Murni Tuhan, itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Semua kami yang bertugas, Engkau mampukan kami menjalani tugas kami. Baik yang memegang operator, Tuhan yang share,
berbagai PPT Tuhan. Engkau juga Tuhan yang menguasai kami semua. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Bapa Surgawi pasti senang kita beribadah saat ini. Apalagi di tempat kita masing-masing kita connect ya. Tuhan akan menjamah hidup kita, akan memenuhi kita dengan hadiratnya di tempat masing-masing. Mari Bapak Ibu persiapkan hati di tempat masing-masing. Mari kita bernyanyi, Bapa pegang tanganku, akan dinyanyikan oleh Ibu Murni. Dipersilakan. Bapa kami yang baik, kehadiran-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Mari Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Mari kita ulangi pujian ini. Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Pegang tangan kami Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik, Engkau baik kepada kami. Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku.
bagiku hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Yes, amin, amin. Membawa kesembuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya sering sekali mengalami di mana ada tekanan hidup, di mana ada ujian kehidupan. Tuhan mau membentuk kehidupan saya, Tuhan mau membentuk karakter saya. Karena saya orang dunia dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya dipanggil Tuhan menjadi anak Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Saya percaya Bapak Ibu pasti juga ada yang mengalami hal demikian. Mari terus Bapak Ibu buka hati. Bapak Gembala kami akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita meminta kepada Ibu Murni untuk bernyanyikan pujian seperti rusa. Nah, di rusa ini sangat baik ya. Dipersilakan Ibu Murni. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwa kerindu, Engkau Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Ya Allah, Engkaulah Allah kami. Aku mau memuji-Mu Tuhan. Tubuh kami haus akan firman-Mu. Biarlah hati kita terus rindu akan firman-Nya. Biarlah kita rindu, haus seperti sungai yang merindukan airnya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwa kerindu, Engkau Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
Kau segalanya bagiku. Ya Tuhan, kami rindu dan haus akan firman-Mu. Mari Tuhan, ajarlah kami untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan, seperti rusa merindukan air firman-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Allah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati. Kita akan mendengarkan khotbah dari Bapak Gembala kami, Pak Daniel Palungan. Dipersilakan, Pak. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, puji-pujian telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, kiranya itu dapat menjadi dupa yang berbau harum, yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan juga akan berkenan untuk memberkati kami. Sebentar Tuhan, kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami menantikan firman-Mu, kiranya Engkau berbicara kepada kami, mengajar kami, mengarahkan kami, supaya kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini dapat senantiasa sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam ini saya sampaikan secara topik, ya, yang berjudul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya, mengasihi Tuhan
dengan segenap hati. Nah, ini terinspirasi dari satu khotbah juga di Sema Adonai pada malam seperti ini dari seorang Tuhan yang waktu itu juga berbicara tentang cara mengasihi Tuhan. Dan karena itu satu topik yang sangat bagus dan sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya, maka saya mengembangkan topik itu dan menyampaikan beberapa ayat yang memang belum diangkat oleh hamba Tuhan pada waktu itu. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang topik ini, kita baca dulu Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38 yang berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan seterusnya. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini ayat ini saudara adalah satu jawaban Tuhan Yesus ketika ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi datang kepadanya untuk sepertinya mau mencobai Yesus. Ya. Dan kadang-kadang saudara, orang datang kepada Tuhan itu tidak datang dengan maksud yang murni, dengan maksud yang tulus, tetapi kadang-kadang datang untuk mau memperlihatkan diri dan juga untuk mau mencobai Tuhan Yesus. Nah, karena itu maka dari bacaan ini kita melihat bahwa orang-orang Farisi itu juga datang kepada Yesus dan mereka mau memperlihatkan diri bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang taat kepada hukum Taurat, ya, taat melaksanakan semua hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan di dalam firman-Nya, khususnya di dalam 5 kitab Musa yang ditulis oleh Musa untuk menjadi pegangan dari bangsa Israel. Nah, lalu ketika mereka datang itu ada dialog, lalu kemudian Yesus berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, lalu orang-orang itu bertanya lagi, bagaimana kami mengasihi orang lain? Siapakah sesama kami itu untuk membenarkan dirinya? Kalau kita baca di ayat-ayat yang selanjutnya itu. Karena mereka ini tidak mau dicela, ya, tidak mau disalahkan, tidak mau dianggap lebih rendah. Nah, karena itu maka Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, kemudian saudara kita baca di dalam Alkitab, ya, ini dari dasar ini saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Karena ini bukan sekedar perkataan. Kalau kita mengungkapkan kepada Tuhan dengan kata-kata, setiap orang, terutama yang beragama, bahkan yang tidak beragama Kristen pun bisa berkata, saya mau mengasihi Tuhan, saya mau mengasihi Allah. Tetapi sekarang permasalahannya adalah, bagaimana? Apakah cukup dengan kata-kata? Apakah cukup dengan puji-pujian, lagu-lagu? Ya? Dari kata kasih ini, saudara, kalau saudara perhatikan lagu-lagu yang tercipta itu ratusan ribuan. Begitu banyak lagu tercipta dari kata mengasihi Tuhan ini. Tetapi sekarang saya kasih tahu bahwa mengasihi Tuhan tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan lagu-lagu, tetapi mengasihi Tuhan itu terus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya akan sampaikan topik ini 2 sesi. Ya, tadi Bu Heni bilang 4 sesi, itu sebenarnya di renungan. Ya, di renungan itu ada topik yang saya sampaikan 4 sesi. Tetapi khusus untuk cara mengasihi Tuhan ini,
saya akan sampaikan dalam 2 sesi. Ya. Nah, jadi cara-cara mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati menurut Alkitab. Artinya, saya akan ambil beberapa bagian Alkitab untuk melihat apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita dalam kerangka mengasihi sesama itu. Nah, ini yang saya mau supaya teori ya dan juga praktek di dalam Alkitab yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang membuktikan mengasihi Tuhan itu dapat kita pahami prinsipnya, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, cara yang pertama adalah menghilangkan sekat-sekat kemanusiaan. Ya, menghilangkan sekat-sekat kemanusiaan. Nah, ini di dalam Lukas pasal 33 sampai dengan ayat yang ke-35. Ini berlatar belakang seluruh ayat ini juga dari kisah orang Farisi yang datang kepada Yesus, ya, ahli-ahli Taurat datang kepada Yesus, dan mereka juga berbicara tentang hal mengasihi itu. Ya. Ya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke 25 sampai seterusnya. Ya. Pemimpin agama Yahudi, seorang ahli Taurat, ya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan kemudian Yesus mengajarkan, lakukan semua yang tertulis di dalam hukum Taurat. Dan apa? Ya, siapakah sesamaku manusia itu? Nah, kemudian dia berikan contoh atau perumpamaan tentang orang Samaria. Ya, ada seorang yang turun ke Yeriko, lalu dia jatuh ke dalam tangan penyamun, digebukin, dirampok hartanya, dia ditinggalkan setengah mati di perjalanan, lalu kemudian ini lewat orang Lewi, lewat imam-imam, tetapi orang Lewi dan imam-imam ini bukan hanya tidak menyentuh orang itu, tetapi mereka mengambil jalan yang lain, karena tidak mau dekat dengan orang-orang yang sebenarnya sangat membutuhkan pertolongan itu. Nah, lalu kemudian muncul, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya. Nah, lalu kemudian ayat-ayat selanjutnya itu, Yesus berkata, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Nah, orang itu menjawab, orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Nah, jadi saudara-saudara, ya, ini satu contoh praktis di dalam kehidupan bahwa yang namanya mengasihi Tuhan itu, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bagaimana kita bisa menerapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka dari perumpamaan atau dari contoh yang Yesus berikan ini nyata secara jelas bagaimana kita harus menerapkan keinginan mengasihi Tuhan itu. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah bahwa orang Samaria ini dengan orang Yehuda itu tidak bersahabat. Mereka boleh dibilang bermusuhan. Itu kisah nyatanya sudah baca ketika Yohanes 4. Yesus datang ke sumur Yakob, dan di situ ada seorang perempuan Samaria. Lalu kita melihat ada dialog di situ. Nyata atau terungkap bahwa
orang-orang Samaria dengan orang-orang Yehuda itu sudah putus hubungan, walaupun mereka itu masih satu darah, tetapi karena kepentingan sosial, kepentingan politik, maka saudara bersaudara ini diputuskan hubungannya. Nah, sejak saat itu sampai kepada zaman sekarang ini itu masih terus berlanjut. Nah, orang Samaria ini, saudara, ketika dia orang Yehuda, orang Israel bagian selatan itu mengalami satu masalah yang besar. Dia tidak mengatakan, oh itu kan orang yang memusuhi saya. Itu kan orang yang bukan sebangsa dengan saya. Itu kan bukan orang yang seagama dengan saya. Semua sekat-sekat itu tadi itu. Sekat suku, sekat persahabatan, sekat keagamaan. Itu dihilangkan. Karena yang ada di dalam hati orang Samaria ini adalah, itu manusia. Orang itu sedang sekarat. Orang itu sedang membutuhkan pertolongan. Kalau tidak segera ditangani, orang itu akan kehilangan nyawanya. Nah, jadi saudara, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu adalah orang yang menyatakan kasih itu kepada sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama, tanpa memandang latar belakang suku, tanpa memandang latar belakang status sosial. Ini penting. Karena di setiap gereja-gereja Tuhan di Indonesia, di seluruh dunia itu, masalah kasih itu ajaran yang dihotbahkan setiap saat dari atas mimbar, baik melalui khotbah maupun melalui puji-pujian. Tetapi di dalam prakteknya kita melihat sekarang ini bahwa gereja-gereja Tuhan itu justru sekarang ini bagaikan orang Yehuda dan orang Samaria. Pisah, terkotak-kotak. Walaupun kemudian dalam lagu-lagu kita menyanyikan dalam Tuhan kita bersaudara. Ku tak pandang dari gereja mana, tetapi di dalam realitas sosialnya, karena kau bukan orang segereja, semerek dengan aku, maka engkau tidak layak untuk mendapat pertolongan daripada. Ini realitas. Nah, lalu dalam situasi hidup seperti itu, layakkah kemudian kita berkata, saya ini mengasihi Tuhan? Ya, saya ada di satu gereja. Secara hukum di Indonesia, seorang pendeta itu harus bernaung di bawah satu gereja yang memang diakui di Indonesia. Tetapi di dalam pelayanan saya tidak membatasi diri selama saya masih bisa, selama waktu saya dan di tempat kehadiran saya itu saya bisa mengambil satu peran, maka saya akan melakukan semua tugas itu dengan sangat baik. Saya pernah, saudara, ini kalau saya pendeta yang motivasinya itu hanya cari uang. Mungkin Bu Alin tahu Taman Kebun Jeruk. Itu satu komplek di Jakarta Barat yang sangat elit. Dan di situ dulu ada pengusaha yang kaya raya, punya perumahan di Cina, punya real estate juga di Afrika, dan mitra pemerintah Indonesia di dalam berbagai proyek-proyek yang besar. Di rumahnya diadakan kebaktian persekutuan yang ya dihadiri oleh begitu ya banyak orang lah dibandingkan dengan gereja-gereja lain. Dan saya di situ diterima, lalu saya selalu diminta hadir. Tetapi kehadiran saya itu hanya duduk di depan bersama dengan yang punya rumah, menghadap ke mimbar, mendengarkan khotbah, mendengarkan puji-pujian, lalu sesudah itu pulang saya dikasih amplop gitu ya. Mungkin kalau orang lain berkata enak ya datang di ibadah seperti itu pulang dapat berkat. Tetapi justru bagi saya itu beban. Saya tidak berbuat apa-apa, saya hanya datang duduk, dengar, kemudian pulang dikasih duit. Ini bagi saya beban. Nah, yang seperti itu saya tidak betah. Tetapi kalau umpamanya saya diminta untuk mengambil satu tugas di dalam satu pelayanan, di Taman Kebun Jeruk yang sama itu ada persekutuan Katolik ibu-ibu dari gereja Roma Katolik. Mereka tidak punya pemain musik, saya diminta untuk main musik di situ, dan lebih dari 10 tahun saya bantu mereka, dan saya melakukan tugas itu dengan sepenuh hati. Ya, karena apa, saudara? Saya melayani tidak pandang gereja mana, tidak pandang suku mana. Selama saya berperan di tempat itu, saya akan melakukan dengan segenap hati, karena saya tahu itulah caranya saya menerapkan kasih saya kepada Tuhan
dengan mengasihi semua orang tanpa pandang latar belakang gereja, tanpa pandang latar belakang suku. Banyak gereja-gereja, ada gereja Batak, ada gereja Nias, ada gereja Cina, ada gereja Jawa, gereja Toraja. Dalam satu sisi itu baik, tetapi kalau kemudian gereja itu terkotak-kotak di dalam merek, di dalam kesukuan seperti itu, lalu tidak peduli dengan orang-orang yang ada di luar gereja itu, maka sesungguhnya itu yang saya katakan tadi, Samaria dan Yehuda. Tetapi sekarang, sebagai orang yang sudah berkomitmen bahwa saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, maka mari kita hancurkan sekat-sekat yang memisahkan kita itu, dan mari kita saling bergandeng tangan satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, saling memberi satu dengan yang lain. Ini penting, Bapak Ibu. Karena kekristenan itu seumpama tubuh. Paulus katakan itu berkali-kali di dalam banyak ayat itu, bahwa gereja itu seperti tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada kepala gitu ya. Berbeda-beda bentuk, berbeda-beda fungsi. Tetapi dia merupakan satu jaringan yang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, lalu ini dirusak. Masing-masing bagian ini diputuskan, dilepaskan dari kesatuannya oleh pendeta-pendeta yang hanya mementingkan kekuasaan, oleh pendeta-pendeta yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri secara finansial, materi, dan lain sebagainya. Nah, jadi karena itulah maka ketika Sema Adonai mengangkat topik itu, saya tangkap, lalu saya kembangkan, dan saya berikan ini kepada Bapak Ibu, bahwa kalau saudara mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mari kita mengasihi tanpa memandang latar belakang suku, tanpa memandang latar belakang agama, dan lain sebagainya. Nah, Kolose pasal 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, perhatikan ini, orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sungguh sudah menjadi anggota tubuh Kristus, ya, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Tiada lagi orang bersunat atau orang tak bersunat. Tiada lagi orang barbar atau orang skit. Tiada lagi budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Itu harusnya menjadi ciri hidup dari orang-orang yang sungguh-sungguh telah lahir baru, yang sungguh-sungguh telah mengasihi, yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, yaitu bahwa kau saudaraku, aku saudaramu, kita sama-sama adalah pemuja, kita sama-sama adalah penyembah dan pengabdi kepada Yesus Kristus. Ini harusnya nyata di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya harap channel ini atau jemaat ini, saudara tidak lagi terkotak-kotak atau memisahkan diri dari sesama orang percaya hanya karena beda bangsa, beda suku, beda bahasa, kemudian beda merek gereja. Tetapi mari kita buktikan bahwa saya mau mengasihi Tuhan, dan karena itu saya tidak mau membiarkan hidup saya dikungkung dalam satu tembok denominasi gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mengasihi Tuhan itu di dalam Yosua pasal 22 ayat yang kelima. Perhatikan kalimat atau frasa-frasa yang saya highlight. Lakukanlah dengan sangat setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan oleh hamba Tuhan Musa itu. Nah, jadi orang yang mengasihi Tuhan itu bukan sekedar orang yang beribadah.
menampil di atas panggung-panggung ibadah. Ya, ini banyak sekarang ini dikomplain di YouTube dan juga di khotbah-khotbah secara onsite itu, bahwa ada banyak orang yang melayani di gereja itu sebenarnya bukan sedang melayani dengan hati, tetapi sedang melaksanakan satu pertunjukan. Dari mulutnya keluar kata-kata saya memuji menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya di dalam hatinya saya ini adalah seorang bintang. Karena itu kemuliaan bukan dicari untuk Tuhan, tetapi kemuliaan dicari untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak sedang mengasihi Tuhan, tetapi dia sedang mengasihi dirinya sendiri. Nah, di sini saudara, Yosua memerintahkan kepada suku Manase, suku Ruben, dan suku Gad itu, supaya mereka di dalam hidupnya itu, walaupun nanti terpisah dari saudara-saudara mereka, suku-suku yang lain, bangsa Israel itu, karena mereka akan kembali ke bagian timur di seberang sungai Yordan, bagian timur itu. Kepada mereka itu, Yosua berpesan, lakukanlah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu melalui hambanya Musa dengan setia, karena dengan itu menunjukkan bahwa kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Nah, jadi mengasihi Tuhan itu tidak dapat diukur dalam 1,5 jam atau 2 jam di gereja ibadah. Tetapi mengasihi Tuhan itu harus nyata di dalam kehidupan 24 jam dalam satu hari. 7 hari dalam seminggu. 365 hari dalam setahun. Nah, jadi setiap hari praktek hidup kita itu harus menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya ini orang yang mengasihi Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, maka untuk itu saya harus melakukan dengan setia perintah hukum yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada saya. Dalam kelas Sema Adonai pengajaran itu, kita sudah membahas tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu adalah hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sejak sebelum penciptaan, dan itu akan diterapkan di dalam sepanjang sejarah umat manusia, bahwa mereka wajib untuk mentaati semua hukum-hukum, aturan-aturan, dan ketetapan-ketetapan itu dalam kerangka hidup takut akan Tuhan. Nah, jadi kalau saudara mau mengasihi Tuhan, maka lakukan perintah Tuhan itu. Ini. Yohanes 14 ayat yang ke-23 sampai 24, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, jelas di sini bahwa caranya kita mengasihi Tuhan itu adalah melakukan dengan setia hukum ketetapan perintah Tuhan itu, dan hukum ketetapan perintah Tuhan itu telah tertulis dengan nyata, dengan tegas di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Berarti Alkitab itu bukan sekedar buku yang menyatakan identitas diri sebagai orang Kristen, tetapi Alkitab itu adalah ketetapan yang wajib untuk dibaca, wajib untuk dipahami, dan wajib untuk direnungkan oleh setiap orang-orang Kristen di dalam kehidupan setiap saat, baik di rumah, di gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, berkarir, berkarya, maka firman Tuhan itu harus menjadi pedoman, patron kehidupan. Disinilah saudara, tanggung jawab saya sebagai seorang guru, tanggung jawab saya sebagai gembala untuk mengajarkan firman itu kepada jemaat. Karena konsep saya adalah kalau sampai jemaat salah mengerti, maka pasti jemaat salah akan menerapkannya. Nah, kalau jemaat salah mengerti, siapa yang salah? Yang salah itu adalah
gembala. Yang salah itu adalah guru, karena dia tidak menjelaskan ayat-ayat Alkitab itu secara benar kepada jemaat. Makanya saya selalu katakan kepada murid-murid saya bahwa pendeta itu bukan sekedar profesi. Pendeta itu bukan sekedar tampil di depan jemaat. Tetapi pendeta melekat pada dirinya satu tanggung jawab besar, di mana dari dia harus keluar pengajaran-pengajaran, dari mulutnya harus keluar pengajaran-pengajaran. Karena dikatakan di dalam Maliaki pasal 2, bahwa bibir seorang imam itu memelihara pengajaran, dan orang datang untuk mencari pengajaran dari mulut. Nah, jadi kalau mimbar sekarang itu dimodifikasi sehingga menjadi panggung stand up komedi, panggung lucu-lucuan, panggung motivator seperti Mario Teguh, maka mimbar telah diselewengkan hanya untuk kepentingan jemaat, hanya untuk kepentingan pendeta, dan tidak ada lagi kepentingan Tuhan. Karena kepentingan Tuhan di atas mimbar adalah mengajarkan firman itu kepada umatnya secara benar dan bertanggung jawab. Itu dari sisi saya sebagai gembala, sebagai guru. Tetapi dari sisi saudara sebagai jemaat, saudara harus mengerti firman itu dan melakukan. Karena dengan mengerti dan melakukan, berarti saudara sedang mengejawantahkan dalam kehidupan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Nah, Yohanes pasal 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Orang yang mengasihi Allah akan melakukan perintah-perintahnya. Dan orang yang mengasihi Allah itu juga akan nyata di dalam kehidupannya, mengasihi sesama orang-orang yang percaya. Ya, kaitannya dengan poin 1 tadi. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan ini, secara teori ini simple. Bagaimana caranya saya mengasihi Tuhan? Pertama, jangan memandang muka terhadap sesama manusia. Pokoknya kasih, mau orangnya hitam, mau orangnya putih, mau orangnya sebangsa, mau sesuku, pokoknya tidak peduli dengan itu. Kasih, itu sangat-sangat simpel secara teori. Nah, yang kedua apa? Bahwa mengasihi Tuhan itu adalah dengan melakukan semua perintahnya. Perintah Tuhan itu bukan hanya ibadah, bukan hanya berpuasa, tetapi di dalam banyak hal itu menyentuh seluruh aspek kehidupan. Sebagai suami terhadap istri, sebagai istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Bagaimana warga negara dengan pemerintah, pemerintah terhadap masyarakatnya. Itu semua ada aturannya dalam Alkitab. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempedomani Alkitab itu di atas semua pedoman-pedoman, baik pedoman etika, pedoman moral, pedoman budaya, dan lain sebagainya. Karena Alkitab adalah kebenaran yang mutlak, dan karena itu sekolah di mana saya kuliah dulu, itu dikatakan Alkitab adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, jadi pedomani Alkitab itu di dalam beraktivitas. Pedomani Alkitab di dalam berelasi satu dengan yang lain. Pedomani Alkitab di dalam berumah tangga, di dalam berkeluarga. Maka kan kemudian nyata bahwa saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Nah, cara yang ketiga saudara mengasihi Tuhan ya, adalah melakukan kewajiban dengan setia. Melakukan kewajiban dengan setia. Nah, dari Ulangan pasal 11 ayat 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan. Nah, jadi ayat-ayat yang saya pilih ini Bapak Ibu, ya, ini sementara sambil mengajari Bapak Ibu sebagai dosen homiletik ya. Ayat-ayat yang saya pilih ini semua di dalamnya harus ada kata, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Ya.
melaksanakan setiap kewajibanmu, dengan setia kewajibanmu kepada Tuhan. Nah, kewajiban-kewajiban apa yang Tuhan telah berikan itu tentu masing-masing kita itu harus mengidentifikasi diri. Saya ini ditugaskan Tuhan di dalam bidang apa? Ya. Karena ini nanti akan menyangkut tentang peran-peran secara spesifik. Secara umum itu adalah, tetapi juga ada talenta-talenta khusus yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu semua diminta oleh Tuhan dari kita untuk kita berperan di dalam gereja Tuhan, berperan di dalam pelayanan, berperan di dalam ibadah kepada Tuhan itu sesuai dengan apa yang telah diwajibkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi, saudara di kantor, gitu ya, apa yang wajib saudara lakukan itu? Ada namanya undang-undang kalau di Indonesia itu. Setiap pejabat pemerintah di Indonesia itu tidak boleh sewenang-wenang untuk mengelola pemerintahan, mengelola keuangan itu dengan kemauannya sendiri, tetapi harus melaksanakan tugas pemerintahan itu berdasarkan undang-undang. Karena kalau dia melaksanakan di luar undang-undang, itu dianggap sebagai penyelewengan dan itu konsekuensinya adalah penjara. Ya. Mengapa banyak pemerintah-pemerintah daerah masuk di penjara? Tidak semuanya karena makan uang, tetapi karena mereka menyalahgunakan atau menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu. Nah, oleh karena itu, maka saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di sini, perlu sadar dan mengerti apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu terhadap Tuhan. Ya, satu ayat yang saya lihat suka dipakai oleh Bu Heni. Ya, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Sama seperti kepada Tuhan. Itu firman yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk budak-budak. Yang waktu mereka di luar Kristus, mereka adalah milik seutuhnya dari majikan mereka. Sebagai pemilik budak-budak itu. Dan karena itu, mereka mau tidak mau, suka nggak suka, harus berbakti kepada tuan-tuan mereka itu. Nah, sekarang setelah tuan-tuan mereka itu percaya kepada Yesus dan budak-budak ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kemudian mereka bebas dari segala tugas dan tanggung jawab? Justru Paulus mengatakan di situ, kamu harus melakukan kewajibanmu itu dengan setia, bukan hanya kepada majikanmu yang baik, tetapi juga kepada majikanmu yang bengis, dan lakukanlah segala sesuatu itu sebagai suatu wujud pengabdian dirimu kepada Tuhan. Karena itu lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, itu kewajiban. Jadi saudara sebagai karyawan, ya, kalau kita bahasa sekarang itu, bahwa budak zaman dulu itu kita umpamakan sekarang seperti karyawan. Mau di dalam perusahaan kecil, di dalam perusahaan besar, di situ ada kewajiban dan saudara harus melakukan itu dengan setia, karena itu adalah wujud kasih saudara kepada Tuhan, dan itu adalah cara yang Tuhan tetapkan untuk saudara mengasihi Dia. 1 Timotius 4 ayat 14-15. Jangan lalai di dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Tuh, lihat, karunia yang ada padamu itu adalah satu kepercayaan khusus yang diberikan kepada saudara, dan saudara wajib untuk membaktikan diri kepada Tuhan itu berdasarkan karunia itu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Melayani Tuhan itu, Bapak Ibu, tidak hanya berdiri di atas mimbar sebagai pengkhotbah yang oleh banyak orang dijadikan sebagai satu obsesi oleh karena ini bintang, menjadi pujaan, menjadi idola.
berdiri sebagai pengkhotbah itu ada banyak berkatnya, PK-nya banyak. Jadi orang kaya dari berkhotbah. Bukan itu, susah. Orang yang berkhotbah itu adalah orang yang memang dikasih karunia untuk itu. Saya mungkin bukan orang pengkhotbah, saya pengajar. Saya bisa menyanyi, tetapi bukan penyanyi. Karena itu maka saya fokus atau lebih mengutamakan panggilan saya sebagai guru. Dan karena itu saya di atas mimbar itu tidak sekedar berkhotbah, tetapi saya di atas mimbar itu mengajar seperti pada malam ini kepada Bapak Ibu. Saya mengajari saudara-saudara jemaat Tuhan untuk bagaimana caranya saudara mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budi. Dan ini yang Paulus katakan kepada Timotius, pergunakanlah karunia yang ada padamu, yang telah diberikan oleh Tuhan melalui konfirmasi penumpangan tangan dan nubuat sidang penentuan. Ya, sangat ironi Bapak Ibu ya. Banyak pengusaha-pengusaha sekarang itu yang tinggalkan usahanya kemudian jadi pendeta. Hanya karena mereka pikir pengusaha itu duniawi, tidak memuliakan Tuhan, jadi rohaniawan itu memuliakan Tuhan. Tetapi karena dia masuk pelayanan ini hanya dengan modal finansialnya, kemudian pengaruh kepemimpinannya tanpa membekali diri dengan kebenaran firman Tuhan, maka akhirnya banyak pengusaha-pengusaha yang telah merusak gereja Tuhan di Indonesia dan di seluruh dunia. Ini tidak saya lakukan penelitian secara khusus, tetapi banyak berita-berita yang diungkapkan oleh pendeta-pendeta yang datang dari berbagai negara ke Indonesia dan juga di Indonesia sendiri. Banyak pengusaha-pengusaha yang telah berubah menjadi pendeta, tetapi karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, maka mereka itu adalah perusak gereja. Seharusnya kalau memang mereka cinta Tuhan, jadilah usahawan yang rohani. Jadilah usahawan yang mengelola usaha itu dengan takut akan Tuhan, memperlakukan karyawan secara benar, kemudian menjalankan usaha tanpa merugikan orang lain. Dan itu akan menjadi usaha yang memuliakan Tuhan, karena karunia Tuhan di dalam bidang itu. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Saya bacakan 1 Petrus pasal 4 ayat yang 10-11. Layanilah seorang yang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, ini sebagai guru, sebagai pengkhotbah, sebagai penginjil, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah ini, jadi kita bukan sekedar bicara, menceritakan tentang riwayat hidup, menceritakan tentang pengalaman hidup keliling dunia. Itu bukan berita yang harus disampaikan dan mendominasi mimbar. Tetapi berita yang harus mendominasi mimbar adalah firman Allah. Mengajarkan firman Allah itu dengan benar. Dan itulah yang akan menyelamatkan. Saya dapat satu postingan dari teman, dan saya tahu teman ini Bapak. Ya, jadi dia mengatakan bahwa pengkhotbah terbaik itu adalah Campbell Morgan. Salah satu yang terkenal di seluruh dunia, dan kemudian ditanya ya, di dalam keluarganya siapa yang menjadi pengkhotbah terbaik di dalam keluarganya. Lalu dia katakan pengkhotbah terbaik di dalam keluarga dari Pak Morgan ini adalah istrinya, karena istrinya ini hidupnya itu dapat menjadi teladan, mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Ya, kalau begitu ya. Nah, lalu teman ini berkata bahwa kita belum cukup menjadi pengkhotbah kalau kita masih belum memperhatikan orang-orang miskin. Jadi karena itu kita harus membagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, apa yang menjadi bahaya dari postingan teman saya itu adalah mengedepankan pelayanan sosial, pelayanan diakonia, lebih dari pelayanan mimbar. Ini bahaya sekarang. Bahaya. Nah, kita berkata bahwa iman timbul bukan karena sembako, tetapi ada satu postingan saya di Facebook yang mendapat komentar beberapa orang itu.
Saya katakan begini, kalau saudara melayani hanya untuk memenuhi gereja dengan jiwa-jiwa, maka tata kamu dan sampaikanlah kata-kata yang memotivasi, pernyataan-pernyataan yang memotivasi jemaat. Tetapi kalau saudara melayani untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, maka tatalah ajaranmu dan hidupilah ajaran itu. Mendapat respon yang lumayan dari teman-teman. Nah ini saudara, Petrus berkata kepada jemaat-jemaat, kalau ada di antara kamu yang mau berbicara, berbicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman. Kalau ada yang mau menyanyi, menyanyilah sebagai orang yang menyampaikan firman. Ya, ini penting Bapak Ibu. Penting. Ya. Karena kalau saudara tidak bisa menempatkan firman itu lebih daripada bentuk-bentuk pelayanan yang lain, ini bahaya bagi gereja. Nah, karena itu maka Petrus memberikan satu pemisahan yang tegas kepada jemaat Tuhan. Ya. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Nah, yang kedua, jika ada orang yang melayani, ini maksudnya adalah pelayanan media, pelayanan diakonia, Kisah Rasul pasal 6 itu. Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi ada orang yang menyampaikan firman Allah, ada orang yang melayani meja. Kalau dua-duanya melaksanakan tugas itu secara bertanggung jawab kepada Tuhan, kedua-duanya memuliakan Tuhan. Yang melayani meja walaupun tidak jadi bintang di atas mimbar, tetapi karena dia melakukan pelayanan meja itu dengan sepenuh hati, maka dia mulia di hadapan Tuhan. Pelayanannya memuliakan Tuhan. Jadi jangan sedih Bapak Ibu kalau saudara di belakang layar. Ya. Kalau memang saudara sudah menemukan karunia itu sebagai sesuatu kepercayaan Tuhan bagi Bapak Ibu, lakukan pelayanan di belakang layar itu dengan sepenuh hati. Karena Tuhan tidak hanya melihat yang berdiri di atas mimbar di panggung-panggung gereja, tetapi Tuhan melihat orang yang ada di belakang mimbar, di belakang layar, yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, jadi bagaimana cara saudara mengasihi Tuhan? Layani Tuhan itu berdasarkan karunia yang ada pada saudara. Kalau saudara sebagai dokter, apakah dalam melaksanakan fungsi kedokteran itu berbeda atau ketinggalan jauh rohaninya daripada orang yang naik di atas mimbar? Kalau saudara melaksanakan fungsi kedokteran itu dengan kasih kepada Tuhan dan melayani pasien itu dengan motivasi kasih, saudara memuliakan Tuhan. Tetapi inilah ironi yang ada di Indonesia. Itu ada seorang anggota dewan yang juga dokter, yang namanya Ciptaning itu, dia mengatakan bahwa dokter sekarang itu adalah pedagang-pedagang. Ya, jadi bukan lagi mau memberikan perawatan, pengobatan secara baik, tetapi mereka memanipulasi keahlian mereka itu untuk mendapat keuntungan dari pasien-pasien dengan scan dan lain sebagainya. Penguraian Dr. Ciptaning itu. Ya, ini penting, saudara. Karena itu maka identifikasi karunia diri kepada sesama, lakukan itu dengan setia. Karena itu kewajiban. Dalam rumah tangga, kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban anak. Itu semua sudah ada acuannya di dalam Alkitab, dan lakukan fungsi-fungsi itu dengan takut dan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Nah ini, penjabaran Rasul Paulus yang lebih lagi tentang bidang-bidang yang saudara bisa ada di dalamnya ini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah ini, karunia itu tidak satu Bapak Ibu. Jadi jangan terobsesi hanya dengan satu karunia. Dalam hal ini di Indonesia bahasa roh. Orang semua berusaha berjuang bagaimana berbahasa roh.
Karunia bahasa roh itu bukan satu-satunya. Itu dikatakan oleh Paulus, kita punya karunia yang berbeda-beda. Saudara baca di dalam 1 Korintus 12 ada 9 karunia, tetapi bukan hanya itu. Di dalam Efesus ada karunia, di dalam Roma ada karunia ini. Nah, karena itu mari kita perhatikan ini. Jika karunia adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, bernubuat itu bukan hanya meramalkan, ya, seperti Suset Henting dari Jerman itu yang berkali-kali datang ke Indonesia dan berkali-kali bernubuat untuk Indonesia. Ya, saya nggak tahu sudah berapa banyak yang terjadi atau tidak, tetapi itu adalah satu bentuk nubuatan, praktek nubuatan, meramalkan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, tetapi bernubuat dalam Alkitab itu, kata Paulus dalam 1 Korintus 14, dengan membantu jemaat mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman. Itu juga adalah bentuk nubuatan. Jadi, kalau saya pada malam ini sedang berkhotbah, lalu khotbah saya itu membuat saudara mengerti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab, itu berarti saya sedang bernubuat. Dan saya harus melakukan itu dengan iman kepada Tuhan. Jika karunia untuk melayani, nah ini pelayanan meja, seperti Bu Heni yang memanage, karunia manajerial, nah, ada karunia memimpin, ada nanti situ ya. Baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, nah ini, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati ini, konselor ini, ya, yang juga sudah diangkat di Sema Adonai itu, bahwa betapa pentingnya seseorang itu dilengkapi dengan keterampilan konseling supaya dia mampu untuk menolong orang-orang yang terpuruk secara emosional. Nah, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu? Nah, ini karunia memberi. Ya, karunia memberi. Jadi karunia itu sekali lagi bukan hanya bahasa roh Bapak Ibu, ya, tetapi kalau saudara punya sesuatu dan ingin memberi dengan kasih, dengan dorongan firman Tuhan, itu saudara sedang mengemban karunia daripada Tuhan. Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Tuh. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Ya. Jangan sudah memberi ke gereja, kemudian diungkit. Nah, ini banyak terjadi di dalam kelas di mana saya mengajar. Ya. Murid-murid saya itu banyak pendeta-pendeta, lalu mereka menceritakan kisah-kisah itu. Jemaatnya tadinya begitu loyal, begitu royal di gereja itu, tetapi kemudian dia sakit hati, dia pindah gereja. Nah, tetapi waktu pindah gereja itu, dia datang ke pendeta dan berkata, saya mengambil lagi apa yang saya sudah sumbangkan ke gereja ini. Seperti saya dulu dikasih motor Vespa, tetapi ketika yang memberi itu sudah tidak melayani di gereja itu lagi, diambil Vespa itu. Jadi, beri dengan ikhlas. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Artinya nggak usah dikasih tahu siapa-siapa. Itu urusanmu dengan Tuhan. Siapa yang memberi pimpinan ini? Karunia kepemimpinan. Ya, karunia kepemimpinan. Baiklah, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah ini, rajin. Saya tahu memimpin, tetapi tidak bisa memimpin. Itu dua kelompok pemimpin itu ya. Ada pemimpin yang tidak tahu memimpin tetapi bisa memimpin, dan ada pemimpin yang tahu memimpin tetapi tidak bisa memimpin. Nah, siapapun di antara Bapak Ibu yang dikasih karunia memimpin itu, maka lakukanlah dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya. Nah, ini lihat saudara ya. Jadi di dalam kitab Roma ini saja ada beberapa karunia di situ, dan tidak semua orang bisa melakukan semua ini. Ada orang yang mungkin bisa melakukan satu dua, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan semuanya. Oleh karena itu masing-masing saudara harus mengidentifikasi diri dengan karunia-karunia ini, kemudian lakukan dengan setia, lakukan dengan sepenuh hati. Itulah caranya saudara untuk mengasihi Tuhan. Ya, jadi bagaimana caranya saudara mengasihi Tuhan? Ya, kita ingat poin-poinnya. Yang pertama adalah dobrak semua sekat-sekat kemanusiaan itu. Jangan mandang suku, jangan mandang agama, jangan mandang ras.
status sosial, tetapi kasih semua orang dengan sepenuh hati. Yang kedua adalah taati perintah Tuhan. Nah, ini pada malam ini ada banyak perintah yang saya sampaikan tanpa saudara sadar. Lakukan itu. Dan yang ketiga adalah melakukan kewajiban. Apa kewajiban saudara itu? Karunia-karunia yang Tuhan telah percayakan kepada Bapak Ibu, saudara wajib untuk membaktikannya kembali demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kalau saudara mengacak-acak karunia itu dengan ambisi dan kemauan pribadi, saudara tidak sedang melakukan kewajiban itu kepada Tuhan. Karena itu, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, ada seorang pengkhotbah besar di era tahun 1800-an itu. Keliling dunia, di mana-mana dia bikin kebaktian kebanggaan rohani dan dihadiri dengan ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Suatu ketika dia pulang ke gerejanya, di mana dia menggembalakan, itu dia khotbah. Nah, sementara dia berkhotbah sebagaimana gayanya dia yang berapi-api, yang sangat antusias itu, dalam penglihatan dia melihat dari depan pintu gereja itu terbang seorang malaikat. Dan di dalam tangannya itu ada sebuah mahkota dipegang oleh kedua tangan malaikat itu, sementara dia terbang melintasi jemaat di dalam gereja itu, menuju ke mimbar. Dari depan pintu gereja, malaikat itu terbang menuju ke mimbar. Ketika malaikat itu sudah ada di atas, persis di atas kepala pendeta itu yang sedang berkhotbah, pendeta itu sejenak berdiam diri. Ya, ini dalam sebuah buku ya, literatur yang saya baca. Dan kemudian juga sudah dikutip oleh banyak pendeta pengkhotbah hebat itu. Dia berhenti sejenak, karena dia pikir, inilah waktunya Tuhan akan memberikan kepadaku pahala, karena saya keliling dunia untuk memberitakan Injil dan memenangkan begitu banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Dia diam. Tetapi sementara dalam diam itu, malaikat itu bergerak. Bergerak ke belakang menembus dinding antara pembatas antara mimbar gereja dengan ruang konsistori di belakang gereja. Dia perhatikan terus dalam mimpinya, bukan dalam penglihatannya, lalu malaikat itu kemudian menyematkan mahkota itu di atas kepala seorang nenek tua rentah yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia duduk dan diberi makan oleh anak dan menantunya, karena itu adalah mertua dari pendeta yang sedang berkhotbah dengan berapi-api. Mahkota itu disematkan di atas ibu mertua dari pengkhotbah hebat yang keliling dunia. Kemudian dia komplain kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku yang keliling dunia memberitakan Injil? Bukankah aku yang sudah memenangkan begitu banyak jiwa bagi kerajaan Allah? Kenapa mahkota itu diberikan kepada perempuan tua itu? Lalu Tuhan berkata kepadanya, nah ini tentu bahasa rohani saudara ya. Tuhan berkata kepadanya, hambaku, engkau kupakai Tuhan keliling dunia memberitakan Injil dan membuat revival di mana-mana. Itu adalah karena doa dari ibu mertuamu yang dengan setia, dengan tekun sepenuh hati mendoakan engkau supaya engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena itu dia layak untuk menerima mahkota itu. Nah, ini Bapak Ibu, ya, satu contoh konkret yang saudara bisa perhatikan bahwa untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan itu tidak harus menjadi orang yang populer, yang tenar, yang disanjung di mana-mana. Tetapi untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan itu, melaksanakan tugas dengan setia, kewajiban dengan setia. Ya. Waktu Paul Chong masih jaya-jayanya, dia ceritakan bagaimana dia memanage jemaat itu. Dia berkata begini, dia kumpulkan semua jemaat-jemaat yang sudah tua-tua dan tidak ada lagi keluarganya yang memelihara, atau mungkin ada keluarga tetapi tidak mampu untuk memelihara, itu ditampung di sebuah tempat khusus, dan mereka itu ditanggung sepenuhnya oleh gereja, kehidupan mereka. Tugas mereka hanya satu, bahwa mereka
harus berdoa dengan sehati untuk menopang pelayanan gereja yang digembalakan oleh Paul Choyongi dan Paul Choyongi supaya dipakai Tuhan keliling dunia. Nah, jadi nenek-nenek tua ini diberdayakan dan nenek-nenek tua ini menfungsikan kepada mereka, dan itu juga berarti mereka memuliakan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini penting ya, ini penting. Ada karunia memberi tadi ya. Siapa yang memberi, baiklah ia melakukannya dengan ikhlas. Di jemaat yang saya gembalakan, yang segelintir jemaatnya itu, saya mendapatkan postingan dari jemaat dalam grup itu, dia kutip satu ayat. Dia berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu itu. Itu saya baca seluruh pasal di mana ayat itu ada, dan kemudian saya jadikan sebagai khotbah untuk saya khotbahkan 2 minggu, dua sesi di jemaat nanti di Sema Adonai, bahwa memuliakan Tuhan itu bukan hanya jadi pengkhotbah, tetapi memuliakan Tuhan itu bisa dengan melaksanakan kewajiban khusus, yaitu dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Saudara memberi, berilah dengan ikhlas, maka pemberian saudara itu memuliakan Tuhan, dan itu cara saudara mengasihi Tuhan. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam ini, bagaimana caranya saudara mengasihi Tuhan. Layani dan kasih semua orang tanpa membeda-bedakan. Yang kedua adalah taati perintah Tuhan, dan yang ketiga adalah kewajibanmu yang diwajibkan Tuhan secara khusus itu, emban dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini. Kami diajar begitu terang bagaimana caranya kami mengasihi Tuhan. Karena itu Bapak, tolong kami, firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami pelajari, dan sudah kami pahami, kiranya Tuhan kuatkan kami, supaya kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami, sehingga betul-betul kami orang-orang yang bukan hanya berkata-kata mengasihi Tuhan, tetapi mempraktekkan dalam kehidupan kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Daniel yang menyampaikan cara mengasihi Tuhan yang secara sistematis ya, dan secara alkitabiah. Berhubung karena dia adalah dosen hermeneutik ya, jadi cara dia membawa khotbah hari ini adalah mengajarkan kepada kita barusan tiga hari ini kita dapatkan. Maaf saya ralat ya, memang saya salah membaca topik-topik tema-tema yang disampaikan Pak Daniel. Jadi memang ini hanya ada 2 sesi. Jadi 2 minggu lagi kita akan menyambung pelajaran dari cara mengasihi Tuhan. Ya, tadi kita sudah tahu ya. Pertama itu saya setuju banget ya, setuju banget sebagai anak Tuhan, jangan kita menyekat-nyekatkan komunitas kita ya. Kita adalah okumene di Sema Adonai ini. Jadi kita merangkul siapa saja ya. Tentunya bukan yang sesat ya, bukan yang pengajarannya yang miring-miring ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan. Itu bukan itu. Bagi kita adalah Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian kita diajarkan bagaimana kita menuruti seluruh perintah Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, kemudian yang ketiga adalah melakukan kewajiban kita dengan setia. Tadi Bapak Gembala telah menasihatkan kepada kita, apa yang kita berikan itu jangan kita ungkit-ungkit lagi. Apa yang kita berikan dengan ikhlas. Kalau kita berikan itu, kalau udah diberikan jangan ditarik lagi. Wah, sedih banget tadi saya itu ya. Ada dengar itu udah diberikan Vespa, udah diberikan uang, terus ditarik lagi. Itu sangat-sangat menyedihkan Tuhan ya. Jadi apa yang sudah diberikan jangan ditarik lagi. Berikan itu untuk tabunganmu di kerajaan sorga. Baik Bapak Ibu yang terkasih, hari ini persembahan berikanlah dengan sukarela ya, dengan sukarela. Kalau Anda belum bisa memberikan, jangan memaksakan diri. Tetapi apabila ada
di kamu ya, ada yang bisa membantu pelayanan Sema Adonai, dengan senang hati kami menerimanya untuk membangun kerajaan Allah melalui pelayanan kami. Untuk Ibu Aling dipersilakan untuk membaca persembahan. Ya, baik, terima kasih Bu Heni. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, persembahan Bapak Ibu dapat diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXX CXXXXXXX dengan contoh sebagai berikut. Beri kode angka 7 di akhir nominal. Contoh, 20.000 menjadi 2007. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu. Diadakan setiap hari, mulai dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai seperti hari ini hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, harap Bapak Ibu tolong subscribe channel baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang hanya di-live-kan terutama di channel Cahaya Firman. Dan dengan begitu, Bapak Ibu juga tolong bantu share kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih untuk Ibu Aling. Bapak Ibu, mari kita mendukung doa ya yang akan disampaikan Ibu Kartika, doa syafaat, dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pengajaran hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan ya Tuhan, yang mengingatkan kami bagaimana cara untuk mengasihi Tuhan. Bapak, bagaimana kami harus mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami ya Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu Tuhan mengasihi kami ya Tuhan dengan mengorbankan anakmu yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk disalibkan Tuhan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapa, terima kasih Tuhan untuk karya pengorbananmu yang sangat luar biasa buat hidup kami ya Tuhan, untuk mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan, pelanggaran, penyakit, kemiskinan, apapun Tuhan Kau sudah tanggung lunas Tuhan. Bapak terima kasih, Kau terus memberkati Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Daniel Palungan Tuhan, berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan, Tuhan berkati jemaatnya juga Tuhan yang Dia layani Bapak. Bapak terima kasih. Kami saat ini juga mau berdoa untuk pemerintah Indonesia Tuhan, pemerintahan yang akan yang sudah pemerintahan Jokowi yang akan segera berakhir Tuhan dan akan diemban oleh Bapak Prabowo serta Bapak Gibran Tuhan, Kau memberkati kedua pemimpin Indonesia ini Tuhan, yang akan menjadikan Indonesia maju Tuhan, Indonesia damai, Indonesia makmur Tuhan, dan Indonesia terlepas dari segala praktek-praktek korupsi-kolusi Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Berkati juga pemerintahan di Amerika Tuhan, di mana kami tinggal. Kalau sebentar tahun ini Tuhan, November ini akan ada pemilu Tuhan. Kami mohon biarlah campur tangan Tuhan. Tuhan pilih Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang berani Tuhan untuk menjadikan Amerika untuk kembali Tuhan, untuk menjadi Amerika menjadi negara yang lebih baik lagi, negara yang takut akan Tuhan. Dan pemimpin ini Tuhan akan memberikan izin Tuhan untuk setiap sekolah-sekolah untuk
melakukan doa Bapak kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak juga kami terus berdoa Tuhan untuk negara-negara di mana anak-anak-Mu berada Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sementara juga kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Gereja di seluruh Indonesia, di Amerika, di Eropa, dimanapun berada Tuhan. Biarlah gereja-gereja ini mau Tuhan mengajarkan bagaimana cara mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan. Cara mengasihi Tuhan dengan tanpa memandang denominasi gereja Tuhan. Untuk menjadi gereja yang memberikan Tuhan firman-firman yang baik Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Tuhan, juga kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan para moderator Tuhan, Bapak pendoa syafaat, pemain musik Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan di belakang layar juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih, jangan meninggalkan tempat ya sampai kita menerima doa berkat nanti yang akan disampaikan Bapak Gembala. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan memberikan komitmen kita untuk kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi dengan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Murni, Ku Bawa Hidupku Sekarang. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Dengan apalah kami mengasihi-Mu Tuhan? Hanya dengan membawa hidup kami di dalam tangan kasih-Mu untuk menjadi bejana yang indah untuk-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan.
hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu, karena Engkau Allah yang hidup, patut disembah. Terima kasih Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Murni, pujian yang dari hati ya. Komitmen kita untuk mengasihi Allah. Baik Bapak Ibu, buka hatimu, terimalah berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel. Dipersilakan. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah kami ini. Dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami sehingga kami mampu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami akan kembali kepada aktivitas rutin kami. Kami berdoa Tuhan tolong dan memberkati semua yang kami kerjakan, sehingga senantiasa berhasil dan juga untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa tolong kami sepanjang 1 minggu yang akan kami hadapi, setiap harinya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan selalu menuntun kami, supaya kami selalu berjalan di jalan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah Sema Adonai pada malam ini, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Saya mewakili seluruh jemaat Pak Daniel mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Baik Bapak Ibu yang terkasih, besok pagi waktu Indonesia dari hari Senin sampai hari Sabtu,
Jum Sema Adonai mengadakan renungan pagi. Ya Bapak Ibu, kami mengundang untuk tetap join bersama kami, dan Bapak Pendeta Daniel membawa renungan singkat setiap hari Jumat dapat ditonton di channel kami Sema Cahaya Firman. Ya, channelnya Cahaya Firman ya. Jadi Bapak Ibu bisa menontonnya dari sana. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sampai ketemu minggu depan di ibadah online kami di hari yang sama, hari Minggu, dan jam yang sama, jam 19 WIB. Tuhan Yesus memberkati.